Halo teman-teman, kali ini kita akan memasang sebuah silinder kit yang harganya 3, sekian. Silinder kit ini untuk Yamaha Mio. Nah, gimana sih build quality dan masalah apa saja yang kita hadapi dalam pemasangannya? Let's check this out. Inilah beberapa part yang akan kita gunakan menggunakan production lokal. Ada paha ayam peliharaannya Optimus Prime. Ada juga jamur yang buat maboknya si Bumblebee. Dan ada juga bayi T-Rex. Ya. Nggak salah kan, mirip. Oke, lanjut, kita kembali ke Gagan. Karena ini permintaan dari yang punya motornya, kita pasangkan saja. Hal pertama yang harus dilakukan tentu saja membongkar bagian yang akan kita ganti. Aduh, gosong ya guys. Di sini nampak piston bawaan motornya sudah gosong dan baret-baret di sekelilingnya. Selanjutnya kita copot pistonnya. Oke. Setelah semuanya terlepas, waktunya kita bersih-bersih. Yang bersih, Pak. Siap. Bukan bersih-bersih itu Anda. Oke, lanjut. Yang pertama saya bersihkan yaitu kotoran bekas packing yang menempel pada crankcase-nya. Pembersihan dapat menggunakan cutter atau hemplas. Di sini saya menggunakan hemplas. Gosok terus gan sampai keluar jin. Ketika membersihkan bagian ini, lubangnya kita tutup menggunakan kain lap untuk menghindari masuknya kotoran ke dalam mesin. Mbah, lagi ngapain mbah? Amplas, goblok. Setelah bersih, saya langsung pasangkan packing barunya untuk menghindari kelupaan pada pemasangan berikutnya. Tahap selanjutnya yaitu pemasangan ring piston. Perlu diperhatikan sebelum dipasangkan, alangkah baiknya kita memberikan sedikit pelumas pada piston. Setelah itu barulah kita pasangkan ringnya. Susun satu persatu dari ring cacing atau bagian ring oli hingga ke ring yang paling depan. Dan pastikan pen pistonnya tidak macet. Oke, jika semuanya normal, lanjut kita pasangkan ke stang pistonnya. Setelah terpasang, pastikan kunci dengan ring clipnya. Sebelum ke tahap selanjutnya, benahi ring piston sesuai anjuran Dokter. Setelah ringnya kita rasa cukup, baru kita pasangkan silinder bloknya. Sambil tetap memperhatikan ring pistonnya. Ring piston, kamu udah makan apa belum? Pada tahap pemasangan ini, usahakan ring piston tidak berubah lagi. Seperti Power Ranger. Nah, ini adalah kekurangan produk lokal. Lubang silinder terhadap piston tidak diberi gap atau celah, sehingga pemasangannya agak seret. Hal tersebut akan menyebabkan mesin panas berlebih. Harudang, begitulah kata si mesin.
Kekurangan selanjutnya adalah lubang untuk bos juga kurang presisi, sehingga diperlukan penyesuaian lagi. Ini penampakan setelah terpasang sempurna. Di sini saya dapatkan juga packing head lokal yang tipis. Setipis isi dompetku. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mempreteli bagian headnya. Bagian ini ada beberapa part yang susah dilepaskan. Dikarenakan motor ini pernah mengalami kekeringan oli, sehingga bagian dalamnya menjadi berkerak. Alhasil bagian ini menjadi macet dan susah untuk dilepas. Setelah semuanya terlepas, saya lanjutkan membersihkan headnya. Di sini saya menggunakan mesin tuner untuk mempermudah proses pembersihannya. Proses ini hanya membersihkan saja, tidak memperbesar lubangnya. Lakukan pada semua bagian lubang hingga bersih. Selanjutnya yaitu pengembalan lubang leher karbu atau manipul ke lubang intake. Lalu kita lakukan penyesuaian supaya lubangnya sama rata. Banyak lubang ya guys ya. Proses tersebut bertujuan supaya bahan bakar bisa masuk sempurna tanpa hambatan. Setelah lubang in dan X bersih, saya lakukan penyekiran klep karena klepnya diganti yang baru. Lakukan hingga benar-benar rata dan bersihkan. Setelah bersih, kemudian kita pasangkan bagian pernya. Di sini saya menggunakan kunci sok yang diganjal oleh karet ban bekas. Setelah kedua klep terpasang, kita lanjut pasangkan pada mesinnya. Packing yang saya sudah pasangkan, di situ saya sudah memperbesar lubangnya seukuran lubang silinder. Hal selanjutnya yang kita lakukan setelah headnya terpasang yaitu memasukkan murnya. Pakai mur dan bautnya ya, karena kalau tidak dimasukkan tidak enak. Oh. Untuk pemasangan mur, lakukan menggunakan tangan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kita menggunakan kunci sok. Pengencangan mur menggunakan kunci sok ini dilakukan secara menyilang supaya bagian silinder dan headnya rata, tidak miring. Setelah semua mur terpasang dengan kencang, lanjut ke pemasangan gear sintrik atau gigi sintrik. Lalu setel tensioner secukupnya. Terus gimana Gan? Kemana dia nih? Jangan sampai ini jadi konten horor nih. Oke, di sini saya lagi yang mengisi suara ya. Lanjut kita masukkan bautnya supaya si bautnya masuk. Ya iyalah. Tiba-tiba suasana pun hening. Tangan temanku
masih memutarkan bautnya. Pada keesokan harinya, kami pun melakukan tes pada motor ini. Dan hasilnya motor pun malah berjalan mundur. Itu bukan gejala mundur, tapi videonya terbalik, bodoh. Oh iya, sorry. Mari kita ulang ya. Tapi ini aku di mana kok tiba-tiba di gedung? Hah? Pada keesokan harinya, kami pun melakukan tes pada motor ini. Di sini motor dapat bisa berjalan dengan lancar. Tapi ada tapinya nih. Dengan harga yang segitu, mungkin kita bisa dapat barang. Tapi ya, build quality-nya kayak gini dan pemasangannya pun ya jadi ribet lah pokoknya. Gak lucu kan kalau misalkan nanti kita beli terus rusak, terus beli lagi. Jadi mending sekalian yang agak mahalan tapi bagus lah ya. Contoh sih yang saya tahu tuh produkan TDR tuh bagus-bagus. Kalau enggak ya jelas beli yang orinya sih. Karena produkan kayak gini tuh biasanya sih gacha ya. Sistemnya tuh gacha dia tuh. Kadang kita dapat bagus ya bagus, kadang kalau dapat jelek ya jelek. Jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan pencet tombol klaksonnya biar kalian dapat notifikasi kalau kita upload video-video baru ya. Well, see you guys in the next video. Bye-bye.